warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rica Mary Puspitasari, saya sendiri Rohmadinata, dan Salsabila Dini Zahira. Di sini kami akan mempresentasikan dengan tema Sistem Kebijakan Problematika di Finlandia. Langsung saja pada poin yang A, yaitu sistem pendidikan di Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia berlandaskan pada semua peserta didik yang memiliki jalan masuknya dalam pendidikan yang bermutu dan baik. Pendidikan di Finlandia yang dialokasikan yang secara gratis dari sebelum pendidikan dasar hingga pendidikan dasar. Pemerintah mempunyai kepedulian mengenai pendidikan yang lebih besar dari bidang lainnya. Sistem pendidikan di Finlandia berketentuan pada keterampilan peserta didik yang berbeda-beda. Jadi, dalam melaksanakan tes baku kepada peserta didik, semua peserta didik tidak membentuk kualitas yang baik. Dalam pendidikan di Finlandia bukan hanya memotivasi belajar kepada peserta didik untuk pintar, akan tetapi memfokuskan dalam mencetak learning community, yaitu yang menghubungkan antara guru dan peserta didik tersebut, sehingga guru dan peserta didik tersebut mampu bekerja sama dalam mencetak pendidikan yang berjaya atau yang unggul, karena semuanya akan memiliki rasa tanggung jawab dalam proses pendidikannya. Seorang pendidik di Finlandia lebih memprioritaskan pada jalannya suatu pembelajaran di mata pelajaran peserta didik, sehingga peserta didik mampu menerimanya dengan materi yang baik. Peserta didik itu diajarkan di dalam kelas lebih baik dibandingkan dilaksanakan di luar kelas. Sistem pendidikan di Finlandia ada pula kepercayaan atau keyakinan, yaitu pendidikan yang baik bukan hanya diposisikan pada hasil yang baik. Oleh sebab itu adanya standarisasi tes, yaitu sekedar sebagai pedoman, bukan hanya pondasi. Standarisasi tes yaitu akan membuang dana negara yang bermiliar-miliar pada tahunnya ketika menyusun pertanyaan atau soal ujian, akan tapi sebagai perorangan yang berkualitas. Setiap peserta didik tidak memiliki kemampuan yang sama untuk melaksanakan tes yang sama. Sebagai contoh, ketika melaksanakan medical check up tidak perlu menyedot seluruh darah yang ada di badan, akan tetapi cukup sedikit yang diambil sehingga dites bagaimana dalam proses tes tersebut. Sistem pendidikan di Finlandia sangat menitik beratkan pada bimbingan bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Di Finlandia optimis bahwa hasil terbaik hanya dapat dicapai bila lebih memperhatikan siswa yang kurang daripada terlalu menekankan target kepada siswa yang unggul. Demikian pula tidak ada anak-anak yang merasa tertinggal. Di Finlandia terbukti mampu mencetak anak-anak yang berprestasi di bidang akademik tanpa harus mengikuti standarisasi akademik konvensional. Dalam jenjang pendidikan di negara Finlandia dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah ini dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan dalam usia dini, yaitu dari umur 0 sampai 5 tahun yang memiliki sifat alternatif yang paling mendasar. Pendidikan ini sepenuhnya yang terdapat dalam bimbingan dan pemeliharaan serta pengajaran kepada balita.
Yang kedua yaitu pendidikan dasar. Di Finlandia, pendidikan dasar adalah suatu bagian yang diwajibkan belajar dalam 9 tahun untuk semua siswa yang berumur 7 hingga 11 tahun. Bagi setiap siswa yang berkeinginan masuk sekolah yang rumahnya dekat, yang telah diarahkan oleh pemerintah daerahnya, walaupun orang tuanya bisa memilih untuk anaknya sekolah dalam gratis yang khusus. Pengelompaan kelas ataupun pengkhususan semasa fase tersebut tidak ada. Pada awalnya, seorang pendidik mengajar nyaris keseluruhan dalam satu pelajaran dalam 6 tahun. Kemudian, pendidik eksekutif nyaris pada setiap mata pelajaran pada 3 tahun terakhir. Dalam pendidikan dasar, ujian nasional tidak ada. Evaluasi dari proses belajar siswa yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh pendidik yang terhubung secara suatu informasi hasil belajar yang dapat dialokasikan paling tidak dalam 1 tahun akademis. Yang berguna dari hasil belajar tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan pembelajaran peserta didik untuk melanjutkan pada jenjang yang selanjutnya atau tingkat sekolah menengah atas. Yang ketiga yaitu pendidikan menengah atas. Di Finlandia, pendidikan menengah atas telah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pendidikan umum yang berkesempatan umum yang dapat disajikan secara tidak memungut biaya oleh pemerintah. Akan tetapi peserta didik harus membayar uang buku. Yang kedua yaitu pendidikan vokasi, yaitu jika mempunyai pendidikan dasarnya serta pendidikan vokasi harus lulusan dalam pendidikan dasarnya serta memiliki pengalaman dan juga aspek penyokong yang lainnya. Di Finlandia kebanyakan untuk meneruskan pada pendidikan menengah atas. Oke, saya Salsabila Dini Zaira. Saya akan melanjutkan presentasi pada poin pendidikan umum. Jadi, pendidikan umum di Finlandia itu pembelajaran yang memiliki sifat modular yang dalam tingkatan kelas sehingga memperbolehkan peserta didik untuk menggabungkan dari mata pelajaran secara umum dan juga mata pelajaran dari pendidikan vokasi. Kemudian yang kelima, pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini dibagi menjadi 8 bagian pendidikan yang membagikan lebih dari 50 dokumentasi dalam vokasi. Pendidikan vokasi ini 3 tahun dalam proses belajar mengajar yang menangkap peletakan kerjasama paling tidak 1,5 tahun. Kemudian pendidikan tinggi. Jadi pendidikan tinggi di Finlandia itu mempunyai 2 macam universitas. Yang pertama yaitu universitas umum dan yang kedua universitas ilmu terapan. Yang selanjutnya, kebijakan pendidikan di Finlandia. Jadi di Finlandia itu ada beberapa kebijakan dalam hal pendidikan. Yang pertama, seleksi guru. Seleksi guru di Finlandia itu sangat ketat. Guru yang berijazah S1 itu hanya diterima 5% dan yang berijazahkan S2 diterima 20%. Kemudian gaji tinggi. Gaji guru di Finlandia itu sangat tinggi, gajinya mencapai 40 juta per bulan. Kemudian yang ketiga, pendidikan di Finlandia itu meminimalisir ujian. Karena menurut pemerintah, bila ujian banyak itu hanya akan memfokuskan siswa pada nilai sekedar lulus. Padahal pendidikan di Finlandia itu membimbing siswa dalam lebih mandiri, terampil, cerdas, dan kemampuan mencari informasi secara mandiri. Kemudian yang keempat, tidak ada ranking. Jadi di Finlandia itu pendidikan di sana tidak menerapkan ranking. Yang kelima, tidak ada program akselerasi. Jadi semua siswa itu mempunyai waktu
pendidikan yang sama, tidak ada program akselerasi. Kemudian yang keenam, biaya ditanggung negara. Jadi pendidikan di Finlandia, biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah. Yang ketujuh, PR yang diberikan itu sangat diminimalkan, atau PR yang diberikan itu sangat diminimalisir. Kemudian guru di Finlandia itu bebas memilih rancangan pembelajaran atau RPP yang akan digunakan. Yang selanjutnya, guru di Finlandia dalam pembelajarannya hampir semua menggunakan metode learning is fun. Cukup sekian dari penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh saudari Rica. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya dari Mbak Rohma dan Mbak Bella. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang problematika yang ada di Finlandia. Nah, problematika yang kita dapatkan yaitu pada masa pandemi, di mana permasalahan ini terkait pada penerapan metode pembelajaran dengan penyesuaian situasi di masa pandemi, di mana kurangnya pengawasan dan dukungan dari orang tua dalam melakukan pembelajaran di masa pandemi. Dan juga banyaknya tugas yang menyebabkan siswa ini menjadi kelelahan. Nah, solusinya yang harus dilakukan yaitu sebagai guru harus mengadakan komunikasi walaupun hanya dilakukan secara online antara orang tua dan guru supaya mereka dapat mengawasi dan memberi dukungan pada anak-anaknya supaya mereka itu juga supaya anak-anak mereka tuh mempunyai semangat belajar dalam menggapai prestasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.